Ya, Sobat Bonsai, kita kembali lagi. Di sini kita akan cek koleksinya Pak Gung Ade. Salam dulu, semangat. Jos, Pak Dut. Nah, Semangat. ini Salam dengan relax. siapa, Pak Dut? Pak Ketut Adi, Pak Ketut Adi. Beliau dari Canggu. Canggu. Salah satu sahabat kita Pak D dari Canggu. Oh, gitu. Senang pohon kecil juga. Berarti Kebetulan bisikannya koleksinya- ngeri juga nih ya, bisik-bisik pohon Wah, kecil ya. ngeri nih. Koleksinya banyak banget. Oh, Pak gitu. D, Kapan-kapan pohon kita main kecil. sana ya? Ya, Boleh? siap Pak De. Boleh ya? Siap. Boleh di-review? Boleh. Atau boleh diambil pohonnya? Kalau itu masih mikir. Boleh diambil. Nah, ini saya bilang juga Pak. Karena beliau luar biasa senang pohon. Nah, kita ajak bincang-bincang supaya ada koleksi yang jelas. Ini teman-teman perhatikan. Tuh, pohonnya kecil-kecil, tapi kualitas. Yang jelas nilainya nggak bisa ini ya. Ya. Karena dulu mungkin pohon kecil dipandang sebelah mata kan. Tapi sekarang beda. Astungkara ini. Sudah simpel, gampang bawanya, merawatnya juga lebih Ya. gampang ya. Lebih gampang. Karena ganti media lebih simpel kan. Lebih simpel. Kalau ganti media sendiri bisa Pak Gung? Bisa Pak D. Tapi biasanya saya sama teman-teman sih Pak D. Oh gitu. Yang biasa ganti media sama sekalian trainer kita kan ada Pak Agus Pantul Iya, juga. iya. Trainer kita dan pasar. Ah, Beliau yang garap garap-garap saya pohon semua ya sambil belajar ya. Siap. Ada Itu juga juga Pak Kadek Widiantara yang Oh, sering Widiantara. membantu kita buat salon-salon Oh, yang Pak Dek bonsai, Dika ya? gosok-gosok. Siapa? Sama Pak Ketut Dika juga. Waduh Dika. Oh, ini keren juga teman-teman. Ini tempatnya kecil, simpel, tapi bisa naruh pohon lumayan banyak. Ini bahan-bahan juga ada ini. Ya, Iya Pak. tapi ini jual Pak Gung. Belum Pak Dek. Kalau cocok harga? Ya boleh lah. Kecuali unyil. Oh, kecuali ini. Ini unyil ya? Ini unyil Pak. Oh, ini nama disebut unyil. Berarti ini pohon pertama. Pohon bagus yang pertama saya beli. Pohon bagus yang pertama dibeli yang bisa memberikan Prestasi. Prestasi sama value Pak Dek. value Value ya. yang bagus lah. Nah, keren. Ayo kita tengok. Nah, ini Hokianti, Sobat Bonsai. Jadi salah satu koleksinya yang kemarin juga kontes di Nusa Penida ya. Sebenarnya dulu Nah. prospek sempat di Bangli Besan juga. Besten juga. 2019 ya kalau nggak salah. 2019. Ini berapa tahun dia dapat? Saya dapatnya dari Pak Putu Widiada juga. Kebetulan punya beliau. Ini sebagian besar bonsai beliau saya beli. Oh gitu. Ada Okianti, Unyil, ada temannya Unyil juga si Usro. Dari sana juga. Dari Pak Putu juga. Berarti beliau sabar juga rawat pohonnya. Putu koleksinya bagus-bagus. Sekarang masih ada. Masih banyak Pak De. Wish. Kapan-kapan kita harus ke situ main. Kan Oh. kolektor dan pasar juga Pak De. Ya. Tapi nanti kita main sana ya. Siap. Nah, Pak Gung ini keren pohonnya. Jadi sekarang nyuburin di sini aja. Nyuburin di double pot aja Pak De. Ini tingginya 3 Ngepres 30. Ngepres 30 cm ya? Dari bir pot. Nah ini nilainya lumayan besar nih, tinggi juga nih. Karena untuk perawat pencapaian seperti ini sih lumayan lama Pak Gung ya. Dari Lumayan akar. lama. Karena ukian dia akar yang susah didapat. Yang bagus kayak begini, nah melingkar ini. Nah teman-teman bonsai, kalau desain-desain pohon atau konsep formal informal, perhatikan yang sering saya bahas lah akar. Nah dibeli akar jangan lurus saja, gimana perpecahannya biar ada, ya. Jadi meningkat untuk pengalaman kita, untuk kedepannya juga. Karena bagaimana mecah akar, bagaimana mecah ranting. Kalau udah mecah-mecah enak semua tuh keren, ya Bang ya. Ya benar Pak De. Tapi ini nggak dijual kan? Belum Pak De. Oh, belum ya? Kalau ada yang cocok boleh lah. Oh gitu. Ada, ya ada minat nggak? Ada sih Pak De. tapi Ada minat. Ini belum mau dilepas sama Gong Adinya. Oh belum dilepas ya. Pak Gung ada yang tanya nggak terkait ini Hokianti? Ada yang tanya? Pak Tut ada yang nanya nggak? Perawatan Ada apa? perawatannya. Kenapa? Gong harus berapa minggu diinsek anti medianya. Oh gitu. Kalau ganti media kita biasanya ganti media itu 6 bulan sekali. Kalau insek itu seminggu sekali kita, tapi dosisnya rendah Pak Tut. Iya, Tuh. dan harus modelnya pakannya berapa bulan sekali harus dibersihin. Biasanya Pak Kadek Widi itu 3 bulan sekali dia kesini gosok lumut. Oh gosok lumutnya? Ya, Pak. Oh 3 bulan 3 bulan sekali. Terkadang kelembapan juga Pak Ded. Jadi kelembapan juga. Kalau kondisinya hujan itu mungkin ya sebulan kita udah gosok juga. Kalau lumut itu ya juga bisa menggunakan ditan ya. Pernah Pak Gung pakai ditan? Selalu Pak De. Oh selalu pakai Selalu ditan, pakai. dioles. Dioles. Mungkin Pak Ded nggak tahu campuran ditan itu seperti apa Pak? Belum pernah pakai sih Pak. Oh belum pernah? Belum. Paling digosok sama sikat gigi itu aja. Oh itu bagus juga sih. Kalau untuk ini pakai steam? Pernah pakai steam? Enggak Nggak. Pak De.
Ngeri ya? Ngeri sih, pohon kecil-kecil semua jangan pakai. Pakai ditan. Kalau Pak Agung pakai ditannya seperti apa? Ditan kita campurin air, langsung kita Oles. oles pakai kuas kecil di semua permukaan batang. Kita diemin 1 hari, nanti tinggal kita gosok aja. Itu diam di tempat teduh apa dijemur? Dijemur nggak masalah. Pak. Nggak masalah ya? Iya. Berarti artinya kondisi pohon sehat ya. Kondisi pohon sehat. Kalau pohon sakit jangan. Jangan. Resiko. Apalagi pohon layu ya. Iya, betul. Apalagi harus ganti media. Nah, teman-teman yang pemakaian ditan, terutama pohon kecil juga, mungkin pohon besar juga sama ya. Jadi kalau pohon itu lagi ngedrop atau kurang sehat, jangan coba-coba pakai ditan. Karena ditan itu juga panas. Karena dia kan membunuh jamur kan yang ada melengket di batang itu. Nah itu, kalau mungkin insek gimana? Insek kita biasanya rutin seminggu sekali Pak De, dosis ringan. Oh. Jadi kita 5 liter air itu paling 2 tetes. 2 liter. 5 liter air, 2 tetes. Oh, untuk pencegahan ya. Iya, untuk Iya, pencegahan. benar. Jadi tinggal semprot pakai apa? Alika, Kariandra? Kadang-kadang Kaliandra, kadang-kadang Alika. Oh, giliran. Giliran. Berarti seminggu sekali. Seminggu sekali saya rutin. Wah, itu keren teman-teman. Jadi perawatan rutin, gimana perawatan tentang Hokianti, jadi terutama insek pencegahan. Jadi insek pencegahan dari Pak Agung itu seminggu sekali 2 tetes, 2 tapi tetes dalam 5 liter, 5 liter air disemprot sendiri ya. Semprot sendiri. Keren. Ya, berarti. Pulang kerja kita. Terus ini ambil Sanjang rokok gimana di sini. ceritanya nih? Nah, ini beberapa bahan yang saya belajar proses Pak De. Oh gitu ya. Ya, Jadi ini juga baru sambil dapat. anu ya, Ya, belajar terus nih ya. Tapi Pak Agung kok dominan yang kecil-kecil senangnya? hanya yang kecil bisa naik ke rooftop Pak De. Oh, kalau yang besar sulit ya. Ya, yang besar kita di kebun aja. Susah. Susah. Ini bahan dipraktekkan pohon kecil, teman. Jadi ini mungkin nanti ukurannya mame ya. Mami. Mame di bawah 15 cm ke bawah ini. Nah, jadi ini ada kelas lain ya, khusus juga di The Mac itu karena di sini juga nyiapin 10 besar. 15 cm ke bawah. Siap. Itu keren. Jadi peluang buat teman-teman adik pemula lebih besar. Siapkan pohonnya, jangan takut budidaya. Bener. Nah, cek si unyil dulu nih. Bisa lihat si unyil nih. Ini dia. Kalau si unyil ganti media itu berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Biasa kita 6 bulan sekali Pak De. Tapi emang ini kondisinya baru ganti media juga. Hmm, Makanya agak sedikit drop ya. drop, layu. Hmm. Tapi udah mulai membaik Tapi kok. sekarang Sancang keren ya perawatannya Pak ya. Ya, Ya. udah lebih detail tahu ya, paham ya. Nah ini yang Ya, namanya jadi si unyil. kesehatan. Udah berapa kali bestan Pak? Unyil berapa kali best ten ya? Udah 3 kali. Pernah Tiga. best in class sekali Pernah best in class di mana? di Gianyar. Dulu. Baru tahun Pak. Pak De 2019 Udah 2019 ya. Kemarin nggak keluar? ke 2019, 2022 2022. Iya. Kemarin nggak turun? waktu di Gianyar Ya kemarin. kemarin ya. Kondisinya agak sedikit ngedrop, Oh jadi nggak dikeluarin. nggak dikeluarin. Artinya apa? Persiapan fisik dulu nih. Iya, benar. Mental ya? Benar-benar fit Pak De. Aduh teman-teman. Jadi benar-benar harus fit baru keluar. Tapi kondisinya bagus, masih subur sih. Kalau ganti media itu pakai apa aja? Kalau media sancang kita lebih harus ngelihat ini dulu Pak De, kondisi wilayah dulu. Ah, Kalau seandainya kita wilayah selatan itu kan lebih cenderung panas. heeh. Jadi harus kita kombinasikan antara tanah suburnya itu lebih banyak ketimbang pasirnya. Oh gitu. Iya. Berarti tanah subur lebih banyak Lebih banyak ketimbang pasirnya. ketimbang pasirnya. Dengan alasan Biar temperatur kelembapan. suhu kelembapan di potnya itu terjaga, dia jangan sampai Kering benar-benar banget ya. kering. Karena Nah. akarnya sancang itu lebih senang media yang lembab, sama kayak Hokianti sebenarnya, Iya iya iya. Daripada yang kering ya. daripada yang kering. Nah itu sobat bonsai. Jadi kalau kita menaruh pohon full matahari, tapi jangan lupa untuk jaga kelembapannya. Kelembapan. Caranya kan banyak cara ya. Iya. Ada campur kokofit, ada juga tanah subur yang lebih banyak, dan sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat Tempat masing-masing. masing-masing. Kalau Pak Agung Hadi ini karena ada di loteng di atas, mau tidak mau beliau punya trik-trikmen sendiri kan. Iya. Jadi media suburnya lebih Lebih banyak banyak daripada pasirnya. pasirnya. Tapi keren ya, bertahan ya kesaatnya. Pasti subur dia. Masih subur. Terus kalau Pak Agung nyukurnya ini berapa bulan sekali?
Sebenarnya karena sekarang Pak Agus Patung agak sedikit sibuk Pak De. Ais. Terus? Mulai banyak job beliau ya. Terus keren. Terus Agak sedikit lama kan ke sini, makanya saya kadang-kadang sendiri ya Pak De sambil iseng nahan-nahan dia biar nggak terlalu bablas. Kita potong-potong aja iseng-iseng. berarti udah mulai paham dong, mau nyukur-nyukur dikit ya? Sebenarnya belum Pak De. Oh belum, tapi memaksakan ya? Memaksakan. Karena Harus memaksa bisa. tuh akhirnya biasa Bagus. Biasa jadinya. Karena bisa tuh karena biasa kan? Ini aja cukurannya masih belum rapi Pak De, saya iseng-iseng aja. Kenapa? Nunggu Pak Agus Patung nih nggak. Tapi yang jelas dengan rutin kita pegang dan keberanian untuk memotong. Nah upaya untuk belajar itu kan lebih tinggi Bang. Iya. Jadi akan lebih cepat dengan paham. Masa selamanya akan ini tidak berani pegang-pegang kan tidak mungkin ya? Iya. Pikiran ya? Sambil belajar Pak De. Tapi yang jelas ini belum dijual ya? Belum. Penawaran tertinggi? Waduh. Berapa? Sedikit mengerikan. Sedikit mengerikan. Berapa Pak Gung? Sampai 70? Waduh, lebih Pak De. Oh lebih. Iya. Nah ini sancang kecil teman-teman. Jadi di ini si Unyil udah penawaran di atas 70. Tapi belum dijual. Udah di atas jauh ya, 80. Itu ya? Kurang lebih. Oh kurang lebih ya. Nggak enak nyebutinnya. Oh enggak enak nyebutnya. Keren teman-teman. Karena pohon ini udah matang dan prestasinya udah gemilang, saya bilang di kelasnya ya. Karena ini udah di kelas. Small. Maksudnya kelasnya Madya, Sekarang terakhir di The Max Madya Pak De. Madya ya. Kalau naik kelas di utama, Belum. Masih Naik. kayaknya di kalau ada kelas utama mau naik kan? pengen naik. Oh pengen naik katanya. Di fitin dulu. Difitin dulu biar Biar sehat. Tapi yang jelas teman-teman siapkan pohonnya untuk The Max ya. Karena kompetisi akan terus mengalir. Dan teman-teman juga jangan takut, harus berani tampil untuk belajar ya. Terutama kan kontes tidak selalu untuk kompetisi saja. Yang paling penting untuk belajar, pemahaman bagaimana merawat pohon. Karena kita bicara tentang pohon itu bukan hanya hobi saja, tapi nilai investasi. Karena nilainya udah luar biasa. Siap. Ada satu yang lebih penting lagi Apa Pak nih? De. Relationship. Relationship. Nah, kita luar nambah biasa. link di kontes bonus. Iya, ya, kalau mungkin nggak main bonsai kita nggak kenal Bang ya. Iya, itu dia Pak De. Nggak kenal yang Adanya juga ya. juga nih. Beliau ada juga banyak pohon sudah nih. Berapa pohon ada di rumah? Ada 36 Pak. Hah? Wis. 36 pohon? Ya kebanyakan small sih. Kebanyakan semua. Ya, Jadi pohon small. demek ya? Ya demek Pak De. Keren. Kenapa milih pohon demek? Pak? Karena tempat juga Pak De, kalau ini pohon besar tempatnya kurang. Terus? Sedangkan bisa paling 2-3 aja. Kalau Kalau pohon demek kan bisa di tembok gitu di kita Oh, buat, bisa keren. kita gini. Jadi semenjak main bonsai nggak kemana-mana ya? Enggak Pak De. Pasti ngurus bonsai terus. Ya. Kebanyakan di rumah sih Pak De. Keren. Sama bonsainya. Wah, luar biasa. Ayo cek lagi satu nih, nih. Nah, ini nih Bagong ini. Apa namanya nih? Punya nama nggak? Ini namanya Usro Pak De. Kenapa dipanggil Usro? Karena adiknya Unyil. Oh, ada Jadi ini dapatnya juga di sana ya di Dari Pak Putu Widiana. Pak Putu ya ada juga. Wih, ini Pak Putu rawatnya dari bahan. Yang saya tahu sih kebanyakan Pak Putu belinya udah setengah jadi Pak De. Iya. Milih-milih bahan. Ya, beliau tuh sebenarnya milihnya di saat sebelum pohon Pandemi. kecil tuh booming, Hmm? beliau udah main pohon kecil duluan. Oh, Itu. berarti sangat membantu dong pohon kecil ini. Iya, sangat membantu saya Pak De. Tapi keren nih pohonnya Bagong. Ini udah pernah keluar belum? Pernah sekali Pak De di Tabanan. Dapat besen? Kondisinya masih belum bagus ya. Belum dapat besen. Pernah besen Pak De di Madura. Madura. Best 3 kalau nggak salah di kelas small juga. Oh gitu. Wah keren nih. Nah seperti ini pohon-pohonnya teman-teman. Jadi di sini double vote ya. Nah jadi dengan double vote ini akan bisa menjaga kelembapannya. Yang jelas keren Bagong. Tuh Siap. akarnya kelihatan tuh. Tapi semua pohon di sini sudah dirubah konsepnya, semua gayanya sama Pak Agus Patung. Pak. Iya. Dipecah ya. Ya. Pecah-pecah ya. Keren Bagong. Nah, ini juga. Ini udah pernah keluar juga? Belum Pak De, sama sekali belum pernah. Itu kebetulan saya dapat hibahan dari sahabat kita juga di Kelungkung Pak De. Pak Agus Astika. Ya. Oh. Berarti Pak Agung ngintip-ngintip terus dong nih ya? Keliling-keliling kita ngintip. Oh keliling ya? Ya, harganya Cocok. cocok. Agel. Berarti sekarang masih nyari terus? Kebetulan masih Pak De. Kalau ada ya? Kalau ada yang bagus dan value-nya juga pas di kantong ya
sikat aja kita. Oh gitu ya. Berarti ini ada yang kosong kursinya banyak. Tapi luar biasa teman-teman, itu bincang-bincang kita tadi dengan Pak Agung, dengan Pak Tut. Ya semoga bermanfaat ya. Kapan-kapan kita review-review lagi ya Cece ya. Siap. Lagi pengalaman ya. Siap-siap. Salam Nanti buat kita gimana? mampir ke kebun Pak deh. Boleh lah. Nanti kita mampir ke kebun, lihat pohonnya seperti apa, mari kita bincang-bincang. Nah di sini kita bincang-bincang, sahabat bonsai, bukan hanya bincang-bincang biasa, namun kita dari bincang-bincang ini dapat materi pengalaman sendiri-sendiri ya. Iya, benar. Kita berbagi pengalaman lah. Intinya kita semua belajar. Jadi di bonsai jangan lupa, tidak ada orang pintar, semua belajar. Semua belajar. Semua belajar karena nilai apa? Proses bonsai itu tidak ada ujungnya ya, Ya, karena dinamis terus bergerak-bergerak. Ya teman-teman, itu semoga bermanfaat. Tonton terus di channel YouTube Suka-Suka Bonsai untuk mendapatkan inspirasi. Salam, semangat selalu.